Jadi benda tumpul yang dia pakai untuk memukul Darna ini, Ces, akhirnya itu dimasukkan ke dalam organ vital dari Darna. Ia kemudian memasukkan kepalan tangannya ke dalam organ intim istrinya. Ini dia, plot twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad, akan jadi gaita di channel ini. Bagaimana kabar Tak Ces? Semoga selalu dalam keadaan yang fit. Senang rasanya saya akhirnya bisa ketemu sama kita lagi setelah beberapa saat beristirahat dulu. Dan sekarang alhamdulillah bisa kembali lagi, bisa ngobrol lagi dengan kita. Terima kasih untuk kita yang selalu nge-support saya, walaupun mungkin sedang istirahat, tapi supportnya terus ngalir. Untuk kita yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan tentunya saya mengupload video-video kriminal, misteri, horor, dan konten-konten yang menarik lainnya. Mengawali tahun 2021, walaupun sudah Februari, gak apa-apa lah ya. Akhirnya saya putuskan untuk bikin satu studio baru. Ces. Semoga kita suka sama videonya. Tolong komentar di bawah gimana pendapat Tak dengan studio baru ini. Apakah kita lebih suka studio baru ini, atau lebih suka studio lama? Atau mungkin studio baru ini ada yang perlu dirombak sedikit? Silahkan komentar di bawah ya. Dan untuk kita yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga like, komen, silahkan share juga video ini ke teman-teman Tak. Oke Ces, hari ini saya akan ceritakan kasus yang menurut saya sangat-sangat menarik. Plus sangat sadis, kasus yang belum banyak diceritakan oleh banyak orang. Ya, kita memulai video baru di tahun 2021 ini dengan kasus yang sangat sadis, yes, yakni kasus mutilasi yang dilakukan oleh seorang suami ke istrinya sendiri. Jadi bayangkan itu, Ces, seberapa brutalnya kasus ini. Bahkan potongan tubuh istrinya ini dibuang atau dihamburkan ke jalan tol yang ada di Jakarta. Sempat juga tuh ada beberapa potongan tubuh dari istrinya ini tidak ditemukan. Dan muncullah isu kalau sang suami menjadikan potongan tubuh istrinya ini menjadi soto, daging soto yang dijual. Kita harus nonton sampai selesai karena ada beberapa detail yang sangat-sangat mengejutkan. Bahkan ada plot twist. Ini akan sangat menarik, Ces. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan nih. Benget Situmorang, pria yang usianya itu 36 tahun. Dia ini adalah anak pertama dari 4 orang bersaudara yang berasal dari Samosir, Sumatera Utara, namun kemudian hijrah pindah ke Jakarta. Dia ini, Ces, adalah seorang pria yang tega memutilasi istrinya sendiri, yakni Darna Sri Astuti yang sudah dinikahinya selama sekitar 10 tahun. Jadi sudah cukup lama. Benget ini, Ces, dulunya adalah seorang supir angkot. Namun setelah menikah dengan Darna, ia memutuskan untuk banting setir menjadi penjual makanan. Ia membuka warung soto Lamongan yang berada di terminal Kampung Rambutan. Bukan cuma ngejual soto, Ces, Benget ini juga menjual jamu milik Tini yang merupakan penjual jamu keliling di sekitar wilayah tersebut. Jadi bisa dibilang kalau Benget membantu Tini menjual jamunya di warungnya, sedangkan Tini juga ikut-ikutan membantu Benget untuk jualan di warungnya. Ya, saling membantulah. Yang menarik, setelah berpindah haluan, ternyata bisnis baru dari Benget ini bisa dibilang lumayan berhasil. Jadi jualan sotonya itu lumayan laku. Tetapi menurut pedagang yang berada di sebelah warung Benget, menduga kalau Benget ini katanya pakai jampi-jampi, pakai penglaris supaya dagangannya tuh bisa laku. Mungkin kita sampai di sini bilang, waduh jangan sampai cuma ada yang iri atau ada yang memfitnah. Tapi tahan dulu, Ces. Karena dari informasi yang beredar, kalau setiap malam Jumat, Benget ini selalu membakar kemenyan di sekitar warungnya. Dan baunya itu tercium sampai ke warung-warung ke sebelahnya. Warung soto Benget juga beberapa kali mendapatkan protes dari warga sekitar. Karena ternyata selain menjual soto, menjual jamu, Benget juga menjual tuak alias minuman keras. Jadi para tetangganya ini mengaku bisa saja jualan soto, jualan jamu itu cuma kamuflase untuk mengelabui orang-orang untuk menutupi usaha utamanya, yakni menjual miras. Tapi akhirnya Ces, karena selalu ditegur sama warga sekitar,
Benget akhirnya berjanji untuk tidak lagi menjual miras di warungnya. Tapi ternyata janjinya itu hanya berlangsung sangat-sangat singkat. Karena setelah beberapa hari kemudian dia kembali jualan miras, kemudian dilarang lagi, jualan lagi. Bener-bener nggak bisa dilarang lah gitu. Ya karena mungkin warga udah mulai bosan ya peringatin Benget gitu kan untuk tidak jualan miras. Akhirnya warga pasrah saja dan bilang terserah saja deh lu mau ngapain gitu. Jangan sampai malah terjadi keributan gara-gara ini. Apalagi si Benget ini dikenal sebagai pribadi yang temperamental. Bukan cuma itu, dia juga dikenal sebagai sosok yang pemabuk dan juga kasar. Jadi ya mungkin itu penyebabnya warga nggak mau terlalu involve, nggak mau terlalu deket-deket sama Benget, jadi memilih pasrah saja. Nah, Darna Sri Astuti yang merupakan istri dari Benget, usianya itu adalah 32 tahun. Dia seorang wanita yang berasal dari Jambi. Nah, dalam pernikahannya, Benget dan Darna ini belum dikaruniai anak, jadi mereka memang tinggal hanya berdua di Jakarta. Kalau menurut warga, Darna itu dikenal sebagai pribadi yang supel dan juga baik. Tapi sayangnya, Darna sering banget dapat perlakuan kasar dari suaminya. Jadi dia sering dibentak-bentak, dimarahi, dipukuli, dan itu benar-benar terus-terusan, Ces. Para tetangga nih yang sering ngeliat perilaku kasar dari Benget ke istrinya, sering nasehatin supaya nggak berlaku kasar lagi. Bahkan dari tetangga tuh udah minta ke Darna supaya kabur saja dari rumah. Tapi Darna memilih tetap tinggal. Belum tahu alasannya kenapa dia memilih tinggal. Apa ada alasan tertentu? Saya kurang tahu. Tapi menurut saya kalau seorang wanita sudah mendapatkan perlakuan kasar dari seorang suami, udah seharusnya memilih langkah yang mungkin melaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi di sini belum ada pelaporan sama sekali. Sampai akhirnya sikap kasar dari Benget sampai ke puncaknya, hingga melakukan pembunuhan ke istrinya sendiri, dan bukan cuma dibunuh, Ces. Benget bahkan memutilasi istrinya dengan sangat-sangat sadis. Nah, sekarang kita akan memasuki kronologi kejadiannya. Jadi pada hari Sabtu, 2 Maret 2013, sekitar pukul 12 dini hari, kedua pasangan ini, Darna dan juga Benget, terlibat percekcokan. Mereka berdua marah-marahan. Tentunya di rumah mereka, di Jalan Bungu Raya, Jakarta Timur. Apa sih yang mereka perselisihkan? Jadi ternyata, Ces, si Benget ini menuduh Darna berselingkuh dengan pria lain. Karena mungkin Darna juga merasa tidak ngelakuin itu, dia terus membantah, tetapi Benget tetap kekeh dan bilang kalau kamu tuh selingkuh dari saya. Percekcokan ini, Ces, bahkan berakhir sampai dengan penganiayaan, sampai pemukulan yang dilakukan oleh Benget ke istrinya dengan menggunakan benda tumpul yang ada di sekelilingnya, Ces. Tapi Benget ini memang sering nih sebelum-sebelumnya itu siksa Darna. Cuman di tanggal 2 ini, penyiksaannya ini udah benar-benar sadis. Penyiksaannya ini, Ces, berlangsung beberapa jam hingga masuk ke waktu subuh bahkan di tanggal 3 Maret. Nggak cuman pakai benda tumpul, Ces. Benget bahkan juga menganiaya Darna dengan sangat-sangat sadis. Bisa dibilang ini adalah perilaku yang tidak berperi kemanusiaan. Karena benda tumpul yang awalnya dipakai untuk memukul Darna, aduh ini saya nggak tahu bisa sebutin atau tidak. Jadi benda tumpul yang dia pakai untuk memukul Darna ini, Ces, akhirnya itu dimasukkan ke dalam organ vital dari Darna. What? Ya karena penyiksaan ini Darna ujung-ujungnya mengalami pendarahan yang luar biasa. Nah, di sela-sela penyiksaannya ini muncullah Tini yang menawarkan pertolongan ke Darna. Jadi kayak berusaha melerai seperti itu, berusaha memberikan obat juga supaya kondisi Darna ini segera membaik. Tapi ternyata penyiksaan Benget bukan cuma berakhir sampai di situ, Jess. Ia kemudian memasukkan kepalan tangannya ke dalam organ intim istrinya. Bukan cuma kepalan tangannya, setelah itu Benget kemudian mengambil botol bekas air mineral. Kemudian air panas dimasukkan ke dalam botol itu dan air tersebut dimasukkan juga ke dalam organ intim dari Darna. Asli, sampai di sini itu udah benar-benar kesal sama si Benget ini yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Tentunya dalam kondisi itu Darna cuma bisa menjerit, meminta tolong, minta dikasihani, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Nah, penyiksaan yang dilakukan oleh Benget ke Danar ini dilakukan berturut-turut, Ces. Dan mungkin kita bertanya, kenapa sih si Benget ini tega untuk menyiksa istrinya dengan sangat sadis? Karena ternyata pada saat Benget menyiksa sang istri,
Dia selalu dalam keadaan yang mabuk. Dan akhirnya karena penyiksaan yang sangat sadis dilakukan oleh Benget ini, pada Senin malam di tanggal 4 Maret 2013, Benget akhirnya sadar kalau Darna sudah tidak bernyawa lagi. Karena katanya ia sempat ngecek detak jantung dari Darna, tapi tidak berdetak. Akhirnya Benget panik. Gimana caranya membuang jasad istrinya supaya tidak ketahuan oleh orang banyak. Dia benar-benar panik dan bingung mau ngapain. Dan muncullah ide yang gila, yakni dengan memutilasi istrinya yang sudah tidak bernyawa tersebut. Sebelumnya, Benget ini sempat meminta Tini untuk membeli kantong plastik yang berukuran besar. Selain itu juga diminta untuk membeli tali. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana Benget memutilasi istrinya. Dan detailnya ini sangat-sangat sadis untuk kita yang mungkin tidak kuat untuk mendengar. Mungkin bisa di-skip saja ke menit tertentu supaya nggak ngedengar perilaku-perilaku sadis dari Benget ini. Jadi yang pertama, Benget ini memotong kedua bagian kaki hingga pangkal paha. Setelah itu perut bagian bawah dirobek dan isinya itu dikeluarkan. Setelah itu, kedua potong kaki sampai pangkal paha dan isi perut dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik. Benget kemudian membelah bagian perut atas sampai tenggorokan. Kepala Darna kemudian ia penggal. Kemudian Benget memisahkan kedua lengan sampai dada. Jadi lengan kanan sampai dada serta lengan kiri sampai dada itu dibelah. Setelah itu potongan perut bagian atas juga dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik lainnya. Jadi total ada 7 kantong plastik yang berisi potongan tubuh Darna. Aksi mutilasi ini dilakukan oleh Benget sejak Senin malam sampai Selasa dini hari, yakni dari tanggal 4 sampai tanggal 5. Berarti dilakukan beberapa jam lah. Mungkin kita bertanya, kok proses mutilasinya bisa cepet ya? Ternyata pada saat melakukan aksi sadisnya, Benget ini tidak sendiri, Ces. Dia juga melibatkan seseorang yang cukup dekat dengan istrinya. Bisa kita tebak siapa? Benar, dia adalah Tini, yang merupakan penjual jamu di warung Benget dan membantu Benget berjualan soto, serta sosok yang seolah-olah baik kepada Darna, memberikan obat supaya Darna ini sembuh. Tapi ternyata ada sesuatu di baliknya, di mana Tini lah yang membantu Benget dalam aksi sadisnya itu. Kemudian Benget sewaki mobil angkot punya tetangganya yang bernama Oki dan Martin. Tapi minta dikembalikan di pukul 10 pagi di hari yang sama, yakni tanggal 5 Maret. Angkotnya ini juga dia sewa seharga Rp250.000. Alasan meminjamnya ini, Benget bilang kalau ia ingin berbelanja kebutuhan untuk dagangannya. Selasa pagi di tanggal 5 Maret 2013, Benget kemudian mengangkut potongan tubuh dari Darna, dimasukkan ke dalam angkot, kemudian dibawalah ke jalan tol dan dibuanglah beberapa potongan tubuh Darna yang sudah dimasukkan ke dalam plastik ke jalan tol Cikampek arah Bekasi. Tapi potongan tubuhnya ini, Ces, nggak dibuang sekaligus di satu tempat, tapi dibuang dengan pemisahan jarak sekitar beberapa kilometer. Sayangnya, tidak butuh waktu lama. Kebetulan lagi ada polisi yang sedang patroli di jalan tol. Sekitar pukul 7 pagi, ada masyarakat dan petugas patroli yang kebetulan lewat, nggak sengaja menemukan kantong plastik yang mencurigakan. Dan setelah dicek, betapa kagetnya mereka karena di dalam kantong plastik itu berisi potongan tubuh manusia yang tercecer di sejumlah titik di jalan tol. Gegermi akhirnya masyarakat sekitar dan diliputlah di media-media. Tapi belum memang teridentifikasi, Ces, siapa korbannya ini. Petugas cuma menemukan potongan tubuh, jadi nggak tahu siapa. Potongan tubuhnya itu ditemukan di kilometer-kilometer ini. Jadi ada yang di kilometer 0, kilometer 1, kilometer 2, ada lumayan banyak ya di kilometer 2. Dan ada yang di kilometer 3. Di situ kan udah jelas ya beberapa potongan tubuh dari manusia sudah ditemukan. Tetapi pihak kepolisian belum menemukan beberapa organ tubuh seperti, mohon maaf, kelamin dan juga bokong. Nah, dari sini nih, Ces, kalau sempat beredar kabar kalau potongan tubuh yang tidak ditemukan tadi dipakai oleh Benget sebagai daging yang ia jual di warung sotonya. Nanti kita cari tahu apa ini benar atau tidak. Karena menurut kuasa hukum dari Benget, ia bilang kalau nggak benar organ tubuh itu dijadikan daging untuk jualan soto. Tetapi organ tubuh Darna ini dibuang ke Kali Cipinang, sama berada di sekitar Jakarta Timur. Nah, bagaimana pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi sang korban
dan juga sang pelaku. Nah, ini benar-benar Jess. Jadi ternyata aksi pembuangan tubuh dari Darna ini tidak sengaja dilihat oleh dua orang karyawan bernama Juhadi dan Yusuf Effendi yang kebetulan ia itu bekerja di wilayah Bekasi yang pada saat itu kebetulan juga berpapasan dengan Benget. Saat berpapasan itu, mereka sempat ngelihat Benget membuang kantong plastik dari dalam angkot yang ditumpangi oleh Benget. Juhadi dan Yusuf juga sempat negur Benget, tapi sama sekali nggak ada respon. Mereka berdua nganggap mungkin waktu itu nggak ada yang serius, nggak terjadi hal-hal yang aneh. Jadi mungkin bisa dibilang kayak masyarakat umum yang buang sampah sembarangan. Tetapi keesokan harinya kan beredar itu informasi soal korban mutilasi yang ditemukan di jalan tol itu, yang beredar di mana-mana termasuk di media cetak dan di media elektronik. Akhirnya mereka berdua ini ngelaporlah ke pihak kepolisian sekitar yang bilang kayak kemarin tuh saya ngelihat ada seseorang naik angkot bawa kantong plastik dan ngebuang kantong plastik itu. Dan kantong plastik ini adalah kantong plastik yang sama yang ditemukan di media-media itu yang berisi dengan potongan tubuh dari korbannya. Kasus ini juga terungkap karena ada seorang sopir taksi yang sedang dalam perjalanan pulang ke Cibitung. Sopir itu juga ngelihat ada kantong plastik yang dibuang dari dalam angkot. Tapi pemikirannya sama, kalau mungkin saja itu adalah orang yang buang sampah sembarangan. Sang sopir taksi sempat juga kepikiran kalau bisa saja itu juga adalah barang berharga milik supir angkot tersebut yang tidak sengaja terjatuh. Akhirnya supir taksi ini mengejar supir angkot itu dan berteriak kalau barangmu tuh ada yang jatuh mungkin. Tapi dari supir angkot itu sama sekali tidak menghiraukan panggilan dari supir taksi ini. Jadi supir angkot ini adalah Benget, Jess. Nah, karena curiga, supir taksi itu mencatat nomor polisi dari angkot tersebut. Nah, pada saat sedang rame-ramenya pemberitaan mengenai penemuan potongan mayat di dalam tol Cikampek, ngelaporlah supir taksi tersebut ke pihak kepolisian. Disitulah dicari siapa pemilik angkot tersebut dan ketemulah kalau DD angkot tersebut adalah milik tetangga dari Benget. Datanglah ke sana dan setelah diinterogasi ternyata ditemukanlah kalau pelakunya itu bukan sang pemilik kendaraan, bukan sang pemilik angkot, melainkan adalah Benget. Jadi pada Rabu tanggal 6 Maret 2013, sekitar pukul 8.30 malam, Benget dan Tini akhirnya ditangkap di kediamannya di Kampung Rambutan, Ciracas karena diduga sebagai pelaku dari tindakan kriminal tersebut. Barang buktinya pun diamankan oleh pihak kepolisian, yakni sebilah parang atau golok yang masih ada bercak darahnya, 2 bilah pisau, dan 1 unit angkot yang digunakan oleh Benget dan Tini membuang potongan tubuh dari Darna. Nah, akibat tindakan kriminalnya, Benget dijerat hukuman mati atau 20 tahun penjara. Sedangkan Tini dijerat hukuman maksimal 20 tahun penjara. Besoknya di tanggal 7 Maret 2013, Benget yang ditemui di Mapolres Jakarta Timur bilang ke wartawan kalau dia itu bingung, nggak tahu kenapa membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Dia bilang kalau pikirannya itu lagi galau, lagi nggak stabil karena ada informasi yang beredar kalau istrinya itu berselingkuh. Tapi saat ditanya kira-kira Darna itu berselingkuh sama siapa, Benget ngaku nggak tahu istrinya selingkuh sama siapa. Karena istrinya nggak mau ngaku, geramlah Benget dan akhirnya membunuh istrinya. Pihak kepolisian mengungkapin kalau proses mutilasi itu berlangsung dalam durasi waktu tertentu. Seperti ada perencanaan, di mana Benget diduga mencari atau mempersiapkan alat pemotong usai membunuh korbannya. Itu terlihat dari hasil visum yang nunjukin kalau potongan tubuhnya itu kayak bukan potongan yang kasar, seperti sangat profesional karena cukup halus. Hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ditemukan 4 luka tusukan di bagian wajah, 3 tusukan bersarang di bagian dahi, dan 1 tusukan di bagian pelipis atau sekitar mata kiri dari Darna. Sebelum dibuang, potongan tubuh Darna diduga dimasukkan ke dalam freezer terlebih dahulu karena potongan tubuhnya itu ditemukan membengkak. Di tanggal 8 Maret 2013, setelah dilakukan penahanan ke Benget dan juga Tini, mulai penasaran sebenarnya apa sih hubungan si Benget dan juga Tini ini dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh keduanya ke Darna. Dan ternyata menurut hasil investigasi ditemukan kalau Tini membantu memutilasi dan membuang jasad dari Darna. Alasannya Tini cuma bilang kalau
dia ini cuma pengen balas budi ke Benget yang sudah baik, sudah membantunya, dan sudah mendidiknya. Tini juga mengaku kaget dan juga kasihan, deg-degan pada saat proses pembunuhan itu terjadi. Tapi katanya karena dia hormat dengan Benget dan nganggap kalau Benget itu seperti abangnya sendiri, seperti kakaknya sendiri, makanya dia mau bantu Benget. Tini bilang kalau dialah yang membantu Benget ngambil golok dan pisau sebelum kejadian, dan dia juga mengakui kalau dialah yang membeli kantong plastik untuk membungkus potongan tubuh Darna. Bahkan Tini juga membantu mengangkat kantong plastik ke dalam angkot dan mencium ada bau yang tidak sedap. Cuman pada saat itu Tini mengaku belum berani nanya ke Benget. Jadi sampai di sini menurut pengakuan Tini tuh sama sekali tidak terlibat ya dalam proses mutilasi. Jadi kayak benar-benar cuman membantu ngasih pisau, ngasih alat pemotong, ngasih kantong plastik, tapi nggak tahu untuk apa. Itu menurut Tini. Tetapi Tini itu akhirnya sadar kalau di dalam kantong plastik itu berisi mayat karena ngelihat ada potongan kaki di dalamnya. Tini pun akhirnya nanya ke Benget, tapi Benget malah ngebentak Tini. Dan akhirnya Tini memilih diam dan tidak banyak tanya lagi. Di tanggal 12 Maret 2013, pihak kepolisian Metro Jakarta Timur yang menangani kasus ini menganggap kalau Benget dan Tini dianggap sehat dan belum perlu dilakukan tes psikologi, Ces. Jadi mereka berdua dianggap ki waras. Tidak menunjukkan kalau mereka berdua seperti ada gejala-gejala gangguan jiwa. Soal apa yang dibilang Benget ke wartawan sebelumnya, kalau dia merasa galau, menurut kepolisian itu hanya seperti jawaban spontan dan tidak sama sekali mencerminkan kondisi kejiwaan. Kini kita akan masuk ke part yang lebih menarik lagi, Ces. Nah, dalam pemeriksaan, Benget itu seperti tidak terlihat mengalami penyesalan setelah membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Bahkan pada saat dilakukan rekonstruksi, wajah Benget itu kayak nggak ada ekspresinya sama sekali, Jess. Kayak datar saja. Tatapannya kosong, nggak ada senyum ataupun cemberut, nggak kelihatan sedih sama sekali, nggak kelihatan menyesal juga sama sekali. Dia bahkan seperti pembunuh berdarah dingin dengan memperlihatkan tampang yang seram, yang sangar. Bahkan pada saat ditanya, ia cuma melotot. Karena itu pihak kepolisian tuh mulai curiga jangan sampai ada korban lain dari Benget. Kayak sudah terlatih gitu. Entah itu korban kekerasan atau bahkan pembunuhan. Kecurigaan pihak kepolisian ini juga lumayan berdasar, Ces. Karena menurut pengakuan Rohini, ini adalah mantan istri dari Benget, kalau ternyata Benget ini pernah dilaporin oleh istrinya ke pihak kepolisian di tahun 2009. Ternyata sejak dulu Benget itu sudah sangat kasar ke mantan istrinya. Ya walaupun gak sesadis seperti yang dilakukan kepada Darna, sampai membuat Darna ini merenggangkan nyawa. Ternyata menurut keterangan dari Rohini, selama menikah dengan Benget, ternyata Rohini ini sering mendapatkan perlakuan kasar. Bahkan akibatnya sampai sekarang Rohini itu mengalami kebutaan. Karena udah nggak sanggup dengan perlakuan Benget, makanya Rohini itu memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai dengan Rohini, Benget kemudian menikah dengan Darna. Rohini juga pernah datang ke warung milik Benget dan minta nafkah untuk anak mereka yang dirawat oleh Rohini. Tapi bukannya malah diberikan nafkah, Rohini malah dipukuli, bahkan dicekik. Dan dari sinilah polisi menganggap kalau kemungkinan ada korban lain dari Benget. Bagaimana menurut Ces? Apakah ada kemungkinan tersebut? Komen di bawah. Suryani yang merupakan sepupu dari Darna mengungkapkan sebuah informasi yang sangat mencengangkan, sangat mengagetkan. Dia bilang kalau Darna itu tidak selingkuh. Dia bisa menjamin Darna sama sekali tidak selingkuh. Suryani ini ngaku kalau si Darna sering cerita sama dia. Apalagi kalau sedang ada masalah dengan Benget. Jadi dia tahu kalau Darna itu tidak mungkin selingkuh. Yang mengejutkan, menurut Suryani, justru Bengetlah yang berselingkuh dari Darna. Nah lo, belakangan barulah terungkap kalau Benget ternyata berselingkuh dengan Tini yang merupakan penjual jamu di warungnya, sekaligus membantu Benget ngelakuin aksinya. Dan setelah diinterogasi, akhirnya Tini dan Benget mengaku kalau keduanya inilah yang ternyata berselingkuh dari Darna. Ini dia, plot twist. Nggak kebayang sini.
Jadi 9 September 2013, jaksa menuntut Benget dengan hukuman mati. Jaksa menilai Benget melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pada tanggal 26 September 2013, berdasarkan keterangan saksi, bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan, Tini terbukti secara sah dan meyakinkan turut andil dalam pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa Darna. Majelis hakim ternyata menjatuhkan hukuman pidana 14 tahun penjara, dipotong masa hukuman badan yang sudah dijalankannya. Di hari yang sama, Benget itu seharusnya juga disidang untuk pembacaan vonis hukumannya. Cuman ternyata sidangnya ditunda karena Benget itu sedang sakit. Nah, pada tanggal 30 September 2013, pukul 9 malam, Benget mengalami kondisi yang kritis sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun pada saat sebelum diperiksa, ternyata Benget menghembuskan nafas terakhirnya. Dan keluarlah keterangan kalau kematiannya ini dinilai wajar alias murni karena penyakit yang dideritanya, di mana Benget ini meninggal karena penyakit paru-paru dan juga tuberkulosis. Sebelum terima vonis untuk kasusnya, Benget sempat ngirim SMS ke pengacaranya. Cuman sang pengacara mengaku nggak tahu Benget pakai handphone siapa untuk SMS dia. Nah, isi SMS-nya itu mengisyaratkan kalau Benget ini udah nggak kuat dengan penyakitnya. Isi SMS-nya seperti ini: terima kasih untuk semuanya, termasuk ke pengacara. Ini adalah SMS saya yang terakhir. Saya terima kasih atas bantuan paman atau pengacara karena telah membantu saya dalam persidangan. Jadi di akhir hayat Benget ini berpulang bukan karena hukuman yang emang vonisnya sampai hukuman mati, tetapi meninggal karena penyakit yang dideritanya. Itu dia Ces cerita kali ini. Ada banyak sekali kasus-kasus kriminal yang terjadi di mana pelakunya itu bukanlah orang asing, tapi kebanyakan juga adalah orang-orang terdekat dari korbannya. Bisa dibayangkan kasus kriminal, kasus yang sangat sadis di mana pelakunya adalah sang suami ke istrinya sendiri. Bagaimana Ces menurut Ta untuk kasus ini? Apakah ada detail yang mungkin belum diceritakan di video ini? Atau kita punya kasus lain yang serupa dengan kasus ini? Atau kita ingin memberikan saran untuk video selanjutnya? Silahkan komen di bawah. Tentunya kalau kita suka dengan channel ini, suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe juga. Kalau kita punya cerita menarik lainnya, silahkan DM saya di Instagram @anzarahmad atau bisa komen di bawah. Sehat-sehat selalu Ces. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!